Halo, nama saya Joel, saya dari kelas 10 IPS SMA Stella Maris. Saya masuk ke SMA Stella Maris melalui jalur prestasi non-akademis, yaitu sepak bola tingkat nasional. Bagi kalian yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik, tingkatkan terus prestasi kalian agar bisa seperti saya masuk ke Stella Maris BSD. Hai, namaku Alexander Adrian, aku dari Sekolah Stella Maris Gading Serpong dan aku dari kelas 8B. Sewaktu aku masuk di Stella Maris Gading Serpong, aku mendapatkan beasiswa non-akademik dari jalur prestasi di bidang berenang. Aku pernah mengikuti kejuaraan di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang paling berkesan bagiku adalah Malaysia Open. Aku pernah menjuarainya di nomor 200 suku di posisi kedua. Yuk teman-teman yang mempunyai prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, untuk join di Stella Maris Gading Serpong supaya mendapatkan beasiswa seperti aku. Terima kasih Stella Maris, dadah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Stanley Wijaya. Saya masuk di Stella Maris di sini dengan melalui jalur prestasi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Stanley Wijaya. Biasanya di presentasi. Sekarang aku di kelas 7 SMP Stella Maris BSD. Saya masuk di Stella Maris di sini dengan melalui jalur prestasi, yaitu di bidang IPA. Karena saya bisa melalui beasiswa untuk bisa masuk ke Stella Maris BSD. Untuk teman-teman semua, terus tingkatkan prestasi kalian seperti saya, agar kalian bisa masuk di Stella Maris BSD. Saya masuk ke Stella Maris BSD melalui jalur prestasi di bidang non-akademik, yaitu gimnastik tingkat internasional.
Perkenalkan, nama saya Reva, saya dari kelas 10 IPA dan bersekolah di SMA Stella Maris BSD. Saya masuk ke Stella Maris BSD melalui jalur prestasi di bidang non-akademik, yaitu gimnastik tingkat internasional. Bagi teman-teman yang memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, tingkatkan terus prestasi kalian agar bisa seperti saya masuk di Stella Maris BSD. nggak nyangka juga bakal viral lagi kan. Tiba-tiba Teocha dan video itu. Hai, aku Gabriel Prince. Hari ini aku mau jawab pertanyaan dari kalian. Halo, saya Gabriel Prince. Sekarang saya lagi ada di Stella Maris High School Gading Serpong. Untuk semua students di sini, selamat belajar dan terus berprestasi. Kemerdekaan. Ya.
Welcome to podcast tema Top. Hari ini dengan tema Rahasia Punya Anak Berprestasi with Ketua OSIS SMA Stella Maris BSD yang didampingi dengan mamanya. Jumat tanggal 21 Oktober 2022. Bersama saya Uning Widyastuti Anastasia, Head of National School Stella Maris BSD. Rasanya tidak ada orang tua yang ingin anaknya tidak berprestasi. Memiliki anak yang berprestasi tentunya mimpi semua orang tua. Namun untuk mencetak, untuk mendampingi, membesarkan, mendidik seorang anak yang memiliki prestasi cemerlang pasti tidak mudah. Banyak proses yang harus dilalui dan yang harus disiapkan oleh orang tua. Prestasi tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga di bidang non-akademik. Prestasi tidak hanya terjadi di kelas, di sekolah, tetapi juga di lingkungan di mana mereka berada, termasuk di komunitas anak-anak kita. Nah, salah satu cara meningkatkan prestasi anak adalah memberikan kepercayaan, memberikan penghargaan terhadap anak-anak dan meningkatkan semangat dalam diri anak-anak kita. Seorang anak yang memiliki semangat tinggi, punya motivasi tinggi, akan menunjukkan beberapa cara dalam berpikir atau pola pikir, lalu perkembangan mereka, lalu keaktifan mereka di sekolah maupun di lingkungan mereka berada. Nah, hari ini kita kedatangan siswa istimewa anak berprestasi dari SMA Stella Maris BSD. Dan juga mamanya yang aktif membantu anak ini dan juga ibu ini aktif di lingkungan sekolah. Langsung aja yuk kita berkenalan dengan narasumber kita, yaitu Andrew Samuel Wijaya. Selamat sore para penonton Bu Uning. Ya, beliau ini adalah kelas 12 SMA Stella Maris BSD, 12 IPA. Lalu di sampingnya menyertai Andrew adalah mama tercinta Ibu Mei Sukrisna Murti. Selamat sore Ibu. Ya, beliau selain orang tua juga ketua komite di SMA Stella Maris BSD. Salam kenal untuk semuanya. Terima kasih untuk kehadiran di dalam pertemuan sore hari ini. Baik, teman-teman yang baik, hari ini seperti biasa podcast Stella Maris akan memberikan giveaway yang menarik. Ada 3 penanya terbaik, maka nanti teman-teman akan mendapatkan giveaway yang luar biasa. Tinggal tulis apa yang menjadi pertanyaan teman-teman di rumah, baik orang tua maupun siapapun yang bergabung dalam pertemuan hari ini. Tulis nama, nomor telepon, domisilinya di mana, dan yang penting adalah pertanyaan. Kami tunggu pertanyaannya sehingga kami bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nanti Andrew dan Bu Mei akan berbagi hal-hal yang menarik untuk kita semua. Baik, teman-teman yang ada di rumah, kita masuk dalam sesi yang pertama. Kita akan berkenalan dengan Andrew. Nah, Andrew ini waktu masuk di SMA Stella Maris sudah memanfaatkan tawaran Stella Maris masuk dengan prestasi. Jadi beliau adalah penerima prestasi di bidang pendidikan. Kita tanya yuk. Andrew, selamat sore. Selamat sore, Bu. Perkenalkan diri kamu dulu nak kepada audiens yang menonton acara kita. Halo, selamat sore para audiens, selamat sore penonton. Perkenalkan, nama saya Andrew Samuel. Saya biasa dipanggil Andrew. Saya masuk di Stella Maris tahun 2020 sejak kelas 10 SMA. Kalau dibilang hobi, saat ini saya senang dengan musik. Saya suka bermain musik, ngulik-ngulik lagu. Lalu kalau kesibukannya saat ini tetap menjadi pelajar dalam studinya, dan puji Tuhan saat ini dipercaya menjadi ketua OSIS SMA Stella Maris yang sekarang sedang menggarap program Copa de Stema tahun 2022. Wow, perkenalan awal aja sudah luar biasa.
Baik, Andrew, waktu kamu masuk di kampus Stella Maris pertama kali, apa first impression kamu terhadap Stella Maris? Yes, pertama kali pas saya masuk Stella Maris itu, saya disambut dengan para guru, dengan para siswa, yang saat itu saya merasa kalau guru itu bukan hanya menjadi seorang guru, tapi bisa menjadi papa mama saya di sekolah, yang bisa memberikan banyak waktunya untuk saya, ya selayaknya papa mama lah. Kalau dengan teman-teman tuh bukan hanya sekedar teman, tapi bisa menjadi kakak, bisa menjadi adik, saudara yang seperti family dalam sebuah sekolah, kayak gitu. Oke, itu berarti pertama kamu merasakan itu menjadi pilihan kamu. Oh ya, saya masuk di Stella Yes, Maris. saya gitu. diterima di Stella Maris. Oke, terima kasih. Nah, sekarang gini, kenapa kamu memilih jurusan IPA? Kenapa nggak IPS? Nah, sebenarnya saya memilih jurusan IPA itu karena dari dulu tuh saya senang lihat-lihat Instagram tentang eksperimen-eksperimen itu ya. Dari rasa penasaran itu, saya jadi pengen tahu gitu loh. Segala sesuatu itu bermula dari hal kecil. Sesuatu yang di dunia pun, kalau nggak ada hal kecil, nggak akan menjadi dunia yang utuh. Dan dari situ, saya mulai tertarik dengan jurusan IPA yang nggak hanya hitung-hitungan saja, namun kita juga menganalisa gimana, kok bisa ini terjadi, kok bisa itu terjadi. Dan akhirnya saya memutuskan untuk masuk Wih, jurusan keren IPA. ya. Nah, berkaitan dengan itu, sebetulnya kamu sudah punya impian pengen masuk jurusan apa sih di perguruan tinggi? Impian saya untuk kedepannya saya ingin menjadi dokter, Bu. Yang pastinya bisa melayani masyarakat, bisa melayani keluarga juga. Luar biasa ya. Jadi keinginannya itu bisa kita contoh. Nah, sebetulnya Andrew yang Andrew ungkapkan tadi punya motivasi dari siapa sih? Nah, untuk motivasi saya berorganisasi di sekolah gitu ya, Bu. Pertama itu sedikit sharing-sharing nih sama papa mama awalnya. Papa itu aktif di pramuka dan kalau mama itu di OSIS. Jadi kita ada diskusi singkat lah gitu. Cerita-cerita, oh kalau dulu mama tuh begini-begini, papa tuh begini-begini. Nah dari situ motivasi saya tuh timbul, oh kayaknya seru juga nih. Gak hanya kita camping, gak hanya kita buat event, tapi di situ juga banyak saudara, banyak teman juga yang bisa kita jalin. Dan dari situlah saya termotivasi untuk masuk organisasi di sekolah. Oke, berarti role modelnya adalah papa mama ya. Baik, coba kamu ceritakan pada saat kamu jadi ketua OSIS itu seperti apa? Dinamika yang ada di dalam organisasi seperti apa? Oke, pastinya kalau menjadi ketua OSIS itu banyak tantangan ya. Dan tantangan itu harus dilewati. Banyak banget kayak berbeda pendapat itu salah satunya yang membuat hal-hal itu yang membuat kita itu kadang menjadi stuck atau menjadi nggak jalan. Tapi di situ kita punya keluarga, kita punya papa mama, kita punya guru, dan disitulah kita bisa sharing. Jadi saya menjadi ketua OSIS di Stella Maris itu nggak hanya saya sendiri, tapi saya ada support dari guru, ada support dari orang tua. Kalau saya stuck, saya bisa sharing ke mereka sehingga tantangan yang dinamika-dinamika itu bisa terlewati seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Andrew. Terus kalau misalnya di sekolah sudah sibuk dengan belajar, tadi jurusan IPA, lalu berorganisasi, OSIS. Nah, ada kegiatan lain nggak sih di luar itu? Di luar sekolah saya puji Tuhan masuk dalam kepengurusan pemuda di gereja. Jadi saya lebih fokus ke kerohanian. Jadi menurut saya itu sangat balance banget. Kalau di sekolah kita kan lebih ke akademik, lebih ke raga, olahraga, akademik. Kalau di gereja kita kerohanian. Jadi rohani kita dapat makanan juga, akademik kita juga dapat. Wow, luar biasa ya. Kita bisa banyak belajar nih, bisa mencermati anak muda ini ternyata luar biasa. Baik, nah di kelas 11 kan kamu juara 1 tuh, sehingga mendapatkan beasiswa. Boleh kamu ceritakan gimana rasanya menjadi juara dan bagaimana usaha kamu sehingga menempati ranking 1? Silahkan. Oke, puji Tuhan saya di kelas 11 itu dipercaya Tuhan untuk jadi juara 1 dalam satu angkatan. Untuk cara belajar saya itu saya lebih memilih untuk memahami konsep daripada menghafal. Jadi apapun akan saya lakukan, entah itu saya bergerak memperagakan ataupun memakai benda-benda sekitar yang ujungnya tuh saya harus mengerti konsepnya. Dan itu tuh terbukti gak hanya ingatan jangka pendek, namun jangka panjang pun juga bakalan teringat selalu. Dan itu pun yang menjadi kekuatan saya untuk terus bisa gitu loh melewati
setiap tes dan akhirnya puji Tuhan lulus. Jadi Jadi juara selalu berusaha untuk bisa long term memory Yes, gitu ya. konsep itu perlu. Oke, lalu sebetulnya bagaimana sih kamu membagi waktu, kapan belajar, kapan berorganisasi, kapan menghidupi iman kamu gitu? Membagi waktu itu adalah sebuah keputusan, sebuah tanggung jawab, itu sebuah decision yang kita harus benar-benar teguhkan gitu loh. Kalau misalnya di jam belajar saya harus fokus ke belajar. Kalau masalah kerohanian, masalah organisasi itu bisa saya singkirkan dulu. Kalau saya di gereja, saya harus fokus ke dalam gereja, dalam ibadah. Tapi kalau pas saya lagi di organisasi, saya singkirkan yang kedua itu. Jadi benar-benar ada waktu khusus yang itu pilihan yang tepat gitu, yang tegas seperti itu, Bu. Oke, kalau anak-anak muda itu game itu hal yang luar biasa. Bagaimana dengan Andrew? Nah, pasti ya. Saya juga main game di rumah itu pasti ya, karena game itu menurut saya sebuah self reward, sebuah healing lah sekarang kalau bagi anak-anak sekarang. Kalau untuk membagi waktunya, saya itu adalah orang yang kalau misalnya itu sebuah penghargaan itu kan dikasihnya terakhir ya, di mana-mana penghargaan itu terakhir. Jadi saya harus menyelesaikan apa yang saya punya, tanggung jawab saya dulu. Kalau saya main game dulu, saya main game itu nggak tenang. Nggak akan tenang, nggak akan relax, sama aja dong, sama aja bohong. Mendingan saya lebih baik kerjakan dulu, saya selesaikan, baru saya main game sebagai healing lah, ibaratnya seperti itu, Bu. Oke, jadi mengerjakan tugas selesai dulu, baru refreshing dengan game. Betul. Baik, pernah sih nggak mengalami malas untuk belajar, Andrew? Malas itu pernah, Bu, pasti. Terus gimana cara mengatasinya? Nah, cara ngatasinya itu sebenarnya mirip-mirip kayak tadi. Kita itu diberikan sebuah kesempatan untuk self reward, untuk memberi penghargaan kepada diri kita sendiri, entah itu mau jalan-jalan, entah itu bisa main game, entah itu bisa nongkrong dengan teman-teman, itu sebuah penghargaan untuk diri kita yang sudah bekerja keras. Tapi kalau misalnya kita saat self reward kepikiran hal-hal yang kita nggak mau pikirin kan nggak enak ya. Nah dari situlah ketika saya malas tuh saya berpikir, kalau misalnya entah saya jalan-jalan, kalau misalnya entah saya main HP, contohnya saya kepikiran, malah nggak tenang. Ya udahlah, mendingan sekarang aja. Nggak ada ruginya toh kalau sekarang saya kerjain. Nah, kayak gitu. Oke, terima kasih Andrew. Nah, teman-teman yang ada di rumah, kembali saya mengingatkan, kalau tadi yang di-sharingkan Andrew ada yang mau ditanyakan, silahkan ditulis, diketik di chat room, tentang nama, nomor telepon, domisili, dan pertanyaannya seperti apa. Ya, nanti akan mendapatkan voucher eksklusif partner dari B2B Stella Maris. Ada 3 yang akan mendapatkan itu. Ya, kita lanjutkan lagi dengan masuk ke sesi kedua. Kita akan ketemu, kita akan ngobrol dengan siapa di balik Andrew. Halo Ibu Mei. Nah, kalau Ibu Mei, perkenalkan dulu, silahkan biar mereka mengenal siapa sih mamanya Andrew itu. Gitu. Selamat sore semuanya. Nama lengkapnya Miss Krisnamurti, tapi lebih familiar biasanya dipanggil Ibu Mei. Baik. Nah, kesibukan Ibu Mei selain sebagai orang tua apa nih di sekolah? Kebetulan di tahun 2021 sekolah Stella Maris BSD mempercayakan saya untuk menjadi bagian dari komite, dan kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua komite. Kalau untuk kegiatan sebenarnya saya hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Ya, ibu rumah tangga itu bukan biasa loh, luar biasa karena manajer banyak hal gitu ya. Bu Mei, terima kasih. Tugasnya apa sih di dalam komite sebagai ketua itu, Bu? Kalau dari tugasnya sendiri sih sebenarnya dari komite itu sendiri kan merupakan suatu organisasi ya, organisasi perkumpulan dari berbagai dari orang tua murid. Nah dari situ kan tujuan visi misinya dari komite itu sendiri kan untuk mendukung dan mensupport anak-anak kita yang bersekolah di sekolah tersebut untuk mewujudkan cita-citanya. Kita mensupport bukan hanya dalam segi bidang pendidikan atau apanya, tapi keseluruhan. Jadi kita bersama tim guru bekerja sama untuk mendukung, mensupport, mewadahi apa yang anak-anak butuhkan dalam sekolah.
Luar biasa ya Ibu ya. Terima kasih Ibu. Nah, eh, apa yang mendorong Ibu menerima jabatan komite? Ketua lagi. Sebenarnya sih dibilang menerima sih kan ya, tapi ini karena mungkin darurat karena pandemi, saya ditunjuk dan dipercaya oleh pihak sekolah Stella Maris BSD untuk memegang sebagai ketua komite di situ. Itu aja sih. Baik, terima kasih. Nah, Bu Mei aktif di komite, lalu anaknya sukses gitu ya. Bagaimana membagi waktu Ibu untuk benar-benar profesional sebagai ketua komite, tetapi juga bertanggung jawab penuh sehingga anaknya itu berprestasi. Bisa di-sharingkan? Kami untuk membagi waktu karena kebetulan saya pribadi adalah ibu rumah tangga, jadi tidak begitu repot ya. Tapi karena selain sebagai ibu rumah tangga dan kebetulan saya juga aktif di bidang pelayanan di gereja, membagi waktunya pun juga ya hampir mirip dengan Andrew ya. Jadi apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita untuk pelayanan ya kita fokus di pelayanan. Kalau kita dibutuhkan di komite, kita fokus di komite. Untuk anak-anak pun juga begitu, kita harus fokus untuk dampingi mereka. Jadi benar-benar tujuannya terfokus pada bidang-bidang tersebut. Oke, Bu Mei, kalau berorganisasi itu ketemu dengan banyak orang. Ya. Apa yang ada dalam dinamika komite di SMA Stella Maris BSD? Mungkin Andrew bantu mic-nya agak digeser ke Mama. Nah, makasih Andrew. Dinamika, apakah ada kendala pada saat Ibu sebagai ketua mengumpulkan anggotanya, lalu berdiskusi dengan kepala sekolahnya? Nah, seperti apa? Puji Tuhan sih, sekolah Stella Maris itu luar biasa. Saya sangat mengagumi dari organisasi komite ini sendiri pun juga luar biasa. Jadi dari pihak sekolah, guru-guru sampai orang tua murid itu jarang ya kita menemukan kesulitan-kesulitan untuk mengumpulkan mereka gitu untuk berkomunikasi. Karena apa? Dari pihak sekolah, dari gurunya itu mereka tuh sudah menjadi bagian dari keluarga gitu. Jadi respon mereka itu pun juga cepat gitu. Begitu juga dengan orang tua murid yang lain yang terjun di komite juga seperti itu juga gitu. Jadi untuk kendala ya nggak begitu crowded sih ya, kita nemunya nggak begitu crowded. Baik, hal-hal apa saja sih yang sudah dicapai dalam berorganisasi di komite ini, Bu Mei? Hal-hal yang sudah dicapai mungkin dari segi kekompakan itu udah luar biasa ya. Kita mensupport dalam bidang contohnya Hari Guru. Terus kemarin itu kita komite diminta untuk menghadiri event-event yang ada di sekolah. Itu kita pun dilibatkan itu. Oke, baik. Teman-teman yang ada di rumah, kita akan masuk ke sesi ketiga tentang apa sih tip dan trik Ibu Mei mendampingi Andrew sehingga anak ini berprestasi. Yuk, kita mulai ya. Baik, kapan Andrew itu sudah terlihat memiliki bakat dan potensi di akademik, Bu Mei? Kalau dari Andrew sendiri itu terlihat dari sejak dia SD sekolah dasar di kelas 4 itu udah mulai terlihat itu bakatnya dia, hobinya dia, kemauannya dia gitu. Nah, kita sebagai orang tua harus bijak-bijak untuk melihat potensi anak itu sih. Oke, jadi sudah dari SD ya. Andrew merasakan itu? Oke, terus bagaimana Bu Mei memberikan support kepada Andrew? Kapan terakhir mengajari, bahasanya mengajari atau mendampingi belajar Andrew secara aktif? Kalau untuk
mendampingin sendiri sih sampai saat ini pun masih didampingi gitu. Cuma kalau untuk mengajari itu kita ada kamu kelasnya Bu ya, umur tertentu yang emang kita harus fokus dampingin anak kita belajar gitu. Kebetulan untuk Andrew sendiri saya itu mendampingi dan dari dia TK terus sampai kelas 4 gitu. Dan dari dia mulai naik ke kelas 5 itu udah mulai saya lepaskan pelan-pelan tapi tetap dalam pengawasan kami orang tua. Oke. Terus support ibu sejauh mana nih? Support saya sebagai Saat ini ya, saat ini kan sudah sampai SMA. Tadi kan kelas 4. Nah, sampai saat ini tuh gimana support ibu? Seperti yang saya sampaikan tadi, sampai saat ini pun saya tetap dampingin dia walaupun cuma ya waktu si Andrew-nya belajar kita duduk di sampingnya dia gitu. Dengan begitu terkadang di saat Andrew kesulitan untuk mengerjakan tugasnya, biasanya ada sedikit question ya, tanya jawab gitu. Nah nanti itu baru ada discuss untuk kami gitu. Itu sih biasanya hal-hal yang dari yang kecil ya. Ada hal-hal kecil. Baik, Andrew, kalau ada nih anak-anak yang kalau di sampingnya ada orang tua pada saat belajar itu justru mengganggu, tetapi tadi mama menyampaikan mendampingi. Apa yang dirasa Andrew dengan pendampingan orang tua yang seperti ini? Sebenarnya kalau dengan mama di samping gitu ya pas lagi belajar itu malah menambah rasa tenang gitu loh Bu. Ada rasa tenang tersendiri yang saya rasakan ketika mama di samping. Apalagi pas ketemu sesuatu yang stuck nih, kayaknya butuh pendapat lain gitu ya. Saya bisa langsung tanya mama, saya bisa langsung tanya papa. Itu lebih membuat saya lebih tenang dan membuat saya lebih plong lah belajar ini. Baik. Pernah nggak Andrew ini belajar sistem kebut semalam? Wah, kalau dibilang sistem kebut semalam itu pasti pernah Bu. Pasti pernah. Iya, hasilnya gimana? Hasilnya, nah itu tadi, saya itu kalau sistem kebut semalam, saya tetap mengandalkan harus ngerti konsep. Dan supaya cepat nyerapnya, itu gimana? Saya menggunakan alat-alat di sekitar saya, atau saya menggunakan gerakan supaya ternyata lewat sini, kayak biologi contohnya ya, pernafasan. Ternyata masuk lewat sini, termasuk ke sini, baru ke sini. Itu lebih cepat saya nangkep walaupun jadi SKS. dirasakan ya. Yes, dirasakan. Baik. Bu Mei gimana kalau melihat waktu anaknya itu belajar kebut semalam, gimana cara mendampingi Andrew? Sebenarnya juga ya, cuma kan memang dari kecil kita terapkan untuk dia bertanggung jawab dengan setiap tugas ataupun pekerjaan yang dia udah ambil komitmen untuk dia kerjakan. Jadi mau nggak mau kita sebagai orang tua tetap dampingin anak untuk tetap dia dapat fokus dan dapat belajar dengan Oke, luar biasa ya kolaborasi antara anak dengan mama gitu ya. Nah, Andrew pernah nggak sih di dalam keseharian nih, pernah nggak PR itu mengerjakannya di sekolah di pagi hari? Berangkatnya cepet. Kalau PR dikerjain di sekolah tuh pernah, jujur pernah. Dan itu pernah tuh karena apa? Karena kebetulan saya stuck di rumah tuh nggak ngerti, ini gimana caranya? Udah saya searching di Google nggak ada. Di buku pun juga saya nggak ngerti, akhirnya terpaksa saya ngerjain di sekolah. Entah nanya guru, entah nanya teman langsung, ya walaupun ada konsekuensi ya tetap saya terima daripada saya nggak ngerti di rumah. Baik, terima kasih ya. Jadi tetap aja ya, karena memang tadi yang dikejar adalah bagaimana mendapatkan jawaban yang di rumah tidak bisa didapatkan gitu ya. Baik. Nah, Bu Mei, pada saat tahu bahwa Andrew itu meraih tempat tertinggi dalam pencapaian nilai, apa yang dirasakan oleh ibu dan apakah ada reward untuk si Andrew? Silakan. Setiap orang tua ya tentunya pasti satu tuh pasti bangga, senang tahu anaknya berprestasi dan mendapatkan poin yang tertinggi.
Tapi tidak hanya berhenti di situ aja, karena segala sesuatu itu nggak cukup berhenti puas hanya di situ aja, tapi di depannya itu masih ada tantangan yang lebih gitu. Jadi saya terapkan ke anak-anak, terutama si Andrew gitu. Kamu dalam mendapatkan segala sesuatu tuh jangan merasa puas sampai di situ, tapi pasti di depan tuh masih ada tantangan yang lebih berat lagi. Gitu. Baik. Nah, Andrew, Ya, Bu. dapat reward apa pada saat juara 1? Reward. Sebenarnya sih kita tuh dari mulai iseng-isengan ya Bu ya, sama papa mama ada perjanjian kecil, kalau misalnya aku dapat nilai segini, kira-kira ntar kita mau jalan-jalan kemana gitu kan, mau healing-healing kemana nih. Nah dari situlah kita kadang-kadang dapat reward, atau enggak jalan bareng keluarga, healing-healing bareng keluarga. Nah itu sih Bu rewardnya. Quality time. Yes. Quality time. Ada nggak, Andrew, nanti kalau misalnya juara 1, saya belikan laptop yang untuk gamer gitu? Wah, kalau laptop gamer belum. Belum pernah ya, pasti enggak ya, karena berkaitan dengan sekolah. Baik, saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang ada di rumah, silahkan ketik pertanyaan-pertanyaan tadi ya, mengikuti apa nama, nomor handphone, domisili, dan pertanyaan. Ini saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan, tetapi saya tunggu lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Baik, nah Mem, pola asuh terhadap anak-anak, karena adiknya juga berprestasi ya, itu seperti apa sih pola asuhnya? Lalu bagaimana dari segi makanan, bagaimana dari segi hal-hal lain sehingga terdukung kondisi di luar mereka itu bisa memberikan support kepada pencapaian hasil. Silahkan Mem. Sebenarnya sih pola asuhnya mungkin sama ya dengan orang tua di sana yang lain gitu. Cuma di sini kita terapkan harus ada keseimbangan antara jasmani dan rohaninya. Kalau secara jasmani yang mungkin kita kasih asupan ya seperti tadi di masakan 4 sehat 5 sempurna, dengan makanan-makanan yang mendukung untuk proses pertumbuhannya dia, kebutuhan dianya anak-anak ini gitu. Tapi kalau secara jasmani secara rohaninya itu biasanya kita terapkan ke anak ini adalah satu hal yang itu menjadi acuan dasar kami, keluarga kami itu takut akan Tuhan. Gitu. Baik, nah makanan sehat dipenuhin. Ada nggak yang dihindari oleh anak? Karena anak-anak sekarang tuh sayuran itu banyak yang nggak suka loh, Bu. Gimana? Yang disajikan ibu itu selalu dilahap oleh anak-anak atau bagaimana? Sebenarnya kalau dari saya sendiri ya, dari si Andrew ini sebenarnya unik dari kecil, karena dia dulu emang riwayatnya ada alergi yang tinggi. Jadi dulunya itu waktu kecilnya itu masa batitannya itu dia ada beberapa makanan yang emang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi gitu. Tapi sesuai dengan umur kan bertambah kan, imunnya juga imunitasnya dia kan bertambah kan. Jadi untuk segala makanan sih apapun kita nggak ada pantang gitu. Cuma kita emang tetap terapkan masih sempurna. Jajan sih masih, jangkut masih, tapi ya kadang-kadang disesuaikan dengan kantong baik. kita. Bagaimana dengan suplemen? Apakah mereka juga diberikan suplemen? Suplemen kita berikan, cuma ya kita lihat sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Tapi kan sekarang ini kan juga nggak semua suplemen itu bagus untuk anak. Jadi dikondisikan dengan situasinya, dengan kondisi anak. Baik, terima kasih Bu Mei untuk sharingnya. Nah Andrew, nih pertanyaan. Bagaimana Andrew bisa meningkatkan meningkatkan konsentrasi dalam belajar? Ya, bagaimana? Kalau tadi kan Andrew mengatakan saya bisa membedakan ini. Nah, caranya seperti apa sih supaya di rumah ada yang bisa memetik dari apa yang disampaikan Andrew? Oke, kalau caranya sebenarnya itu dimulai dari keperluan kita pribadi. Saya perlu nggak dengan ini? Kalau kita merasa perlu, kita merasa butuh, pasti kita akan bagaimana caranya saya mendapatkan itu. Itu menjadi ya dasarnya ya.
Jadi kalau misalnya saya kan puji Tuhan masuk dalam organisasi di gereja, dalam sekolah juga, sebagai pelajar juga, saya butuh tuh tiga-tiganya. Kalau saya sedang di kelas, saya butuh pelajaran. Jadi saya singkirkan dulu organisasi yang di luar, saya fokus ke pelajaran. Saya harus mengerti apa yang disampaikan guru kepada saya. Kalau saya di organisasi di sekolah, saya butuh itu juga untuk menambah pengalaman. Dan itu juga harus saya konsentrasi, harus fokus. Jadi saya singkirkan dahulu yang pelajaran di kelas, saya singkirkan, bukan saya lupakan, namun saya pinggirkan dulu. Yang di gereja juga saya pinggirkan, saya fokus dulu dengan organisasi di sekolah. Kalau saya di gereja, saya butuh itu juga kan, suplemen rohani. Saya juga harus fokus saat pelayanan, saat melayani jemaat-jemaat, saat berkomunitas itu juga saya perlu. Jadi saya harus tetap fokus dalam apa yang saya kerjakan di tempat saya berada. Kapan usaha atau cara itu dimulai? Itu dimulai sejak saya sadar di SMP. Oke. Di SMP. Di situ saya mulai ada perbedaan hidup ya. Kalau di SMP itu kan ibaratnya kita udah mulai masuk remaja ya. Di situ kita udah mulai kenal teman lebih banyak. Ternyata nggak hanya pelajaran saja yang saya perlu. Ternyata ada juga organisasi ini perlu juga ya pengalaman. Kan OSIS itu dimulai dari SMP ya. Terus ternyata perlu juga pengalaman. Ternyata rohani pun juga perlu. Di situ saya mulai sadar saya harus bisa memanage itu dari situ. Baik, teman-teman yang di rumah, Andrew ini dari SMP sudah juara 1 sehingga mendapatkan beasiswa akademik. Dan di Stella Maris kami memberikan beasiswa akademik dan non akademik. Sehingga kalau misalnya teman-teman di rumah ada referensi siapa yang mau mencari sekolah, bergabunglah dengan Stella Maris. Baik teman-teman, saya akan membuka pertanyaan karena pada akhirnya kita sampai pada sesi question and answer ya. Ada banyak pertanyaan, saya memilih yang mewakili banyak pertanyaan itu. Dari Kakak Dita dari Pamulang, pertanyaannya ini untuk Ibu Mei. Apa kendalanya dalam mendampingi dan apakah orang tua memberikan reward atau punishment untuk anak? Bagaimana caranya atau memberlakukannya? Silakan. Kendalanya sih sebenarnya cuma waktu kadang. Nah, kalau untuk reward kita selalu komit dengan Andrew-nya, dengan anaknya. Jadi segala sesuatu harus kalau mendapat pencapaian tertentu itu pasti kita kasih reward sesuai dengan pencapaiannya. Dalam bentuk barang atau uang, Bu? Pasti di sana juga tanya. Begitu ya. Tergantung daripada komitmen awal saya dengan Andrew. Biasanya berupa barang ataupun ya healing tadi, itu juga suatu reward buat kami. Baik, sudah cukup ya untuk Kak Dita. Nah, yang kedua dari Kakak Yanita. Saya manggil kakak ya, karena saya nggak tahu apakah ini orang tua ataukah teman-teman yang masih remaja, gitu ya. Bagaimana dari Kakak Yanita dari Tangerang? Bagaimana cara ibu mengajarkan dan menanamkan kesadaran diri pada anak sejak dini akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelajar? Silahkan Ibu Mei. Kita memberikan kepercayaan penuh pada anak, karena kita sebagai orang tua itu nggak ada kata untuk selesai belajar, dan kita bersama anak kita sama-sama belajar. Dari situ kita bisa memahami apa kebutuhan anak, apa yang menjadi keperluan anak. Nah, dari pembelajaran itu nanti kita dapat sesuatu yang dibutuhkan anak tersebut. Jadi intinya ada komunikasi dua arah, menyampaikan tugasnya apa, kebutuhannya apa. Jadi memenuhi kebutuhan itu dan anak harus memberikan timbal balik dari situ ya. Baik. Lalu dari saudara atau kakak Yusuf, Abang Yusuf Jakarta. Pertanyaannya ini untuk Andrew. Bagaimana Andrew menemukan
atau mengetahui apa yang menjadi minatnya. Gitu. Dalam hal bidang studi atau area lain. Tadi yang sudah kamu sampaikan, silakan. Bagaimana Andrew menemukan atau mengetahui tadi apa yang menjadi minatnya? Oke. Minat itu dimulai dari kalau saya melihat sesuatu dan saya tertarik untuk mengetahui apa sumber dari yang saya lihat. Saya penasaran nih, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Contohnya, kenapa kita kalau kita buat larutan garam bisa nyalain lampu dengan paku? Kenapa itu bisa terjadi? Itu dimulai dari situ, saya mulai berpikir loh, kok bisa ya? Tanpa ada baterai, kok bisa gitu? Dari situ saya mulai minat dengan jurusan yang saya punya, dengan IPA. Saya mulai ngulik-ngulik di sosial media, di Instagram, di Google juga, tentang kenapa sih itu bisa terjadi. Oh, karena begini, oh karena begitu. Nah, di situ, dan saya tuh nggak bosan dengan hal-hal yang seperti itu yang membuat saya yakin kalau saya itu minat di hal tersebut, karena saya nggak gampang bosan gitu. Oke, untuk Kakak Yusuf sudah ya terjawab ya. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Kakak Christine Bekasi. Bagaimana cara anak bisa fokus? Bagaimana juga sehingga tanpa disuruh anak sudah dengan kemauannya sendiri, dengan sendirinya mau belajar. Nah, siapa yang mau menjawab? Andrew atau mamanya? Silahkan. Bagaimana cara anak belajar bisa fokus? Kalau ini Andrew, silahkan. Oke. Gimana belajar bisa fokus? Kalau saya itu kalau belajar, ini trik saya sih ya, trik saya. Mungkin agak sedikit janggal lah kalau buat para pemirsa sekalian. Kalau saya belajar itu di ruangan saya nggak kasih jam. Soalnya kalau saya kasih jam, saya pikiran saya itu bakalan, udah jam berapa nih? Udah jam 12 malam nih. Udah jam berapa nih? Udah jam 10 nih. Bakalan nggak konsen dan bakalan nggak masuk. Kalau misalnya saya nggak kasih jam, tetap kan ada papa mama ya buat ngingetin gitu. Kak, udah malam, udah waktunya tidur. Itu jam saya kalau saya belajar. Kalau saya nggak kasih jam, itu saya lebih enak, lebih relax lah ya, lebih ternyata begini tanpa mikirin udah jam berapa. Dan itu udah saya coba dan itu emang berhasil kayak gitu. Oke, saya baru tahu tuh. Kalau dari Ibu gimana mensupport supaya Andrew ini bisa fokus, gimana Bu? Kasih tanggung jawab dan kepercayaan penuh pada anak. Gitu ya? Iya. Dari hal yang kecil ya? Dari hal yang kecil. Gitu. Contohnya? Contohnya ya, kalau seandainya dia dapat tugas atau pekerjaan, tugas sekolah nih, contoh kecilnya gitu. Ini yang harus deadline, harus update nih, besok harus dikumpul gitu. Nah, kamu harus bisa ngerjain itu sesuai dengan timingnya supaya besok nggak terbengkalai. Bagaimana caranya? Tetap dengan pendampingan kita orang tua. Oke, terima kasih. Nah, berikutnya dari Kakak Fahmi di Medan. Wow, jauh sekali ya, di Medan ya. Pertanyaannya ini untuk Ibu Mei. Bagaimana Ibu mengajarkan rasa empati pada anak dan memaknai sebuah kegagalan dan memaknai apa itu kesuksesan? Itu yang Ibu Mei dulu. Silahkan, agak maju Bu biar terdengar clear ya. Oke. Bagaimana caranya tadi memaknai ya? Memaknai. Jadi kita sebagai orang tua, paling tidak kita tanggalkan ego kita dulu. Nah, kita sebagai orang tua harus menjadi anak tersebut. Jadi kita nggak merasa kalau orang tua itu anak tuh merasakan orang tua saya kok ngerasa ngekang ya, kok saya harus mengerjakan sesuatu tuh harus begini ya. Tapi enggak, bagaimana kita menempatkan sebagai orang tua itu untuk anak nyaman, anak merasa nyaman, anak merasa bisa rileks, bisa fokus untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Itu ya. Kalau mengajak Andrew untuk empati gimana? Untuk empatinya ya. dari itu tadi. Dari tadi ya. Dari segi itu tadi.
Baik. Nah, sekarang ini untuk Andrew. Sukses menurut Andrew itu seperti apa? Siapa orang sukses yang paling Andrew kagumi? Silahkan. Kalau menurut saya, sukses itu adalah ketika kita bisa memberikan hal positif Agak yang mendekat. Oke. Nah, Sukses itu kalau menurut saya ketika kita bisa memberikan dampak positif yang berguna bagi orang lain. Percuma kalau kita bisa mencapai jabatan tertinggi, kalau akhirnya pun juga nggak ada gunanya, nggak ada dampak positif, orang dirugikan, itu sangat nggak ada gunanya banget. Jadi menurut saya sukses itu adalah ya kita bisa memberikan sesuatu hal yang baru, yang positif, inovasi baru yang berguna bagi orang lain. Gitu. keren ya. Baik. Pertanyaan berikutnya. Nanti kalau yang Mama bicara mic-nya diarahin Mama ya. Baik. Dari Kakak Yeni Siregar. Ini juga dari Medan. Terima kasih dari Medan. Apakah Andrew termasuk anak fast learner? Cepat belajarnya. Karena dengan segudang kesibukan bisa tetap juara di sekolah. Bagaimana jika anak termasuk slow learner? Apakah tetap berprestasi? Nah, kalau yang terakhir nanti saya yang menjawab. Kalau tadi menurut kamu apakah termasuk orang yang cepat menangkap dalam belajar? Silakan. Oke. Kalau saya sedikit menganalisa diri saya sendiri, saya itu dibilang cepat juga enggak, dibilang lambat juga ya enggak terlalu lambat juga. Jadi ya sedang-sedang saja gitu loh. Contoh kalau di sekolah, guru hanya mengajarkan sekilas, saya jujur saya masih belum ngerti. Karena itu saya membutuhkan konsep yang tadi saya bilang di awal, supaya saya bisa mengerti, oh dari sini toh, ternyata dari sini. Jadi gak hanya ingat jangka pendek, tapi jangka panjang juga pasti keinget gitu, long term gitu sih. Oke, jadi untuk penanya ini tadi yang disampaikan Andrew ternyata dia merasa bukan fast learner. Pada saat dijelaskan dia untuk mengejar itu dia usaha sendiri gitu. Artinya lebih kepada emosional intelijennya Andrew inilah yang bagus gitu ya. Lalu ada pertanyaan tadi, kalau slow learner apakah bisa berprestasi? Bisa ya. Apabila anak termotivasi untuk berprestasi, dia punya dorongan untuk mencapai, didampingi dengan orang-orang yang terkasih, pasti juga bisa mencapai hal itu. Gitu ya teman-teman. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya. Nanti dari semua yang saya sampaikan akan dipilih menjadi 3 saja ya. Baik, yang berikutnya adalah dari Kakak Puji Lestari Sragen. Pertanyaannya, pengalaman apa yang didapatkan selama menjadi ketua OSIS? Apa yang disiapkan agar menjadi juara di urutan pertama program IPA kelas 11? Artinya sekarang ini kamu menyiapkan supaya prestasi kelas 10 itu tetap tercapai gitu. Silahkan Drew. Oke, ini saya jawab satu-satu kali Bu ya. Boleh, OSIS boleh. sama yang kelas. Ya. Sama yang kelas dulu ya. Dari kelas 10 itu saya udah mulai mengenali konsep. Jadi karena saya menyadari kalau dari SMP itu saya sadar kalau misalnya pelajaran itu gak hanya stuck di satu bab, tapi bisa berkelanjutan. Dan guru-guru Stella Maris itu sering ngomong kayak gini, kamu harus ngerti dulu di satu bab supaya kamu bisa masuk ke dalam bab berikutnya. Dan itu yang mendorong saya, oke, jadi saya harus ngerti konsep bukan ngafal. Jadi saya harus ngerti di bab 1 supaya saya bisa di bab berikutnya. Dan itu pun juga saya rasakan sampai sekarang di kelas 12. Dan puji Tuhan, ketika saya menjalani apa yang guru saya omongin, Tuhan kasih kepercayaan saya untuk mendapat nilai yang terbaik di kelas. Oke, baik. Tadi yang kedua, bagaimana mempersiapkan diri tadi supaya tetap di nomor 1 terus? Oke, mempersiapkan diri ya. Jadi supaya nanti di kelas 12 dapat beasiswa lagi. Gitu. Puji Tuhan. Nah, mempersiapkan diri saya itu yang pastinya karena kelas 12 ini kebanyakan nge-review dari kelas 10 ya. Jadi saya lebih buka di kelas 10 karena yang kelas 12 ini lebih banyak berkesakutan di kelas 10 sama 11. Kalau misalnya kelas 10 sama 11 saya udah lupa, kelas 12 itu pasti nggak bakal nyangkut. Jadi sekarang saya lagi bagaimana saya belajar untuk saya mereview
ulang dari kelas 10, dari kelas 11 supaya saya bisa mempertahankan di kelas 12. Oke, terima kasih Andrew. Nah, teman-teman yang ada di rumah, demikian obrolan kita bersama narasumber Andrew dan Bu Mei, bagaimana Andrew didampingi oleh mamanya bisa berprestasi dan bahkan segudang prestasi. Selain dia prestasi di akademik, di dalam berorganisasi yang termasuk kegiatan non-akademik, Andrew juga berhasil dengan sukses. Nah, teman-teman yang ada di rumah, sekarang saatnya saya membacakan siapa pemenang untuk bisa mendapatkan giveaway hari ini. Yang pertama adalah Dita. Lalu yang kedua, Kakak Yanita. Dan yang ketiga adalah Kakak Yusuf. Selamat, dan nanti tim kami dari Marketing Communication akan menghubungi teman-teman di rumah dan nanti bisa diambil ke sekolah atau di sekolah Gading Serpong, Stella Maris Gading Serpong, sesuai dengan informasi yang diberikan. Kalau jauh tadi ada yang di Medan atau di mana, berarti nanti akan dikirimkan. Begitu ya untuk pengambilan voucher atau giveaway yang kami berikan hari ini. Teman-teman yang di rumah, hari ini kita mendapatkan hal yang luar biasa, bagaimana mempersiapkan anak, mendampingi anak untuk bisa berprestasi. Bagaimana sebagai orang tua menempatkan dirinya, lalu sebagai Andrew, anak yang didampingi juga dia bisa mengambil makna apa hal-hal apa saja yang memang harus dilakukan. Banyak hal yang bisa kita ambil, kita petik. Semoga tema hari ini benar-benar menjadikan kita lebih perhatian kepada anak-anak yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Ya, teman-teman yang baik, kalau teman-teman tertarik dengan Stella Maris, pelayanan pendidikan yang ada di Stella Maris, kami itu tagline-nya adalah School of Future Entrepreneur. Jadi banyak program-program yang mempersiapkan anak untuk to be entrepreneur, siap menjadi entrepreneur. Jadi silahkan nanti hubungi ke tim kami di website kami juga ada, di nomor-nomor yang ada di media sosial kami. Nah, kalau teman-teman membawa alat tulis bisa ditulis. Silahkan hubungi di nomor 878 7278 5231. Saya ulang, 0878 7278 5231. Tulis saja formatnya nama, usia anak, dan pertanyaan. Nanti tim kami akan membantu menjelaskan kebutuhan pendidikan yang ibu bapak perlukan. Jadi mari bergabung di Stella Maris. Kalau di Stella Maris BSD adalah kurikulum nasional, tetapi kami juga memberikan Cambridge English as a Second Language. Juga kami juga memiliki native speaker. Selain itu juga program-program yang berkaitan dengan entrepreneur, program nasional. Dan untuk program internasional kami juga ada di Gading Serpong. Untuk sekolah-sekolah Stella Maris yang bergabung dengan kami ada di Sunnyvale, ada di Jambi, dan ada di Pontianak. Silahkan teman-teman yang punya saudara, keponakan, yang mau seperti Andrew, silahkan bergabung dengan kami secepatnya. Dan kami tunggu kehadirannya. Kami akan memberikan beasiswa prestasi baik akademik maupun non-akademik. Baik Andrew dan Bu Mei, tak terasa bahwa kita sudah menghabiskan waktu 1 jam di sini. Dan hari ini Andrew juga sudah siap-siap, nanti akan ada acara closing kegiatan Kopada Stema dan Stema Cup, di mana nanti sebagai ketua OSIS akan memberikan speech gitu ya dalam kegiatan itu. Teman-teman terima kasih atas kehadirannya, dan banyak banget yang mau kita kejar ke depan supaya anak-anak kita berprestasi. Sekali lagi Bu Mei dan Andrew terima kasih. Tuhan memberkati Bu Mei dan Andrew dan teman-teman semuanya.
Kita akan menantikan podcast STEMAL Talk setiap hari Jumat pukul 15. Dan pasti tema-temanya sangat menarik dengan narasumber yang kredibel dan pasti juga host-host yang kece. Jangan sampai ketinggalan informasinya dan juga pasti harus mendaftar. Karena memang semuanya free. Dan silahkan mengikuti media sosial kami, ada Instagramnya adalah stellamaris.sch atau stellamaris_BSD. Bisa juga dengan TikTok kami di Stella Maris BSD. Tanpa lupa juga masuk ke website kami. Terima kasih, selamat sore. Tuhan memberkati kita semuanya. Bye-bye. Bye-bye Indro, Mei. Iya,